Kita ke informasi lain, Saudara. Terpidana kasus pembunuhan Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu dan penganiayaan. Kuasa hukum dan keluarga dari salah satu terpidana pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra, melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penganiayaan dan dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina 8 tahun silam. Dalam pelaporan ini terlihat pula mantan Bupati Purwakarta yang juga saksi sidang peninjauan kembali sengketa Tatal, Dedi Mulyadi. Sementara 6 terpidana lain berstatus saksi dalam laporan ini. Pada hari ini kami kuasa hukum dari terpidana, ya kami mendapatkan kuasa kan dari 6 terpidana, yang hari ini akan melaporkan itu 1 terpidana atas nama Hadi Saputra akan melaporkan Ibtu ya saat itu yang sekarang Ibtu Rudiana. Kami bukan hanya melaporkan tentang kesaksian palsu ya, tapi melaporkan tentang apa yang mereka alami ya. Kan sebagaimana kita tahu bahwa selama ini ada isu tentang penganiayaan, ada isu tentang penyiksaan, ada isu tentang penekanan secara psikis ya, itu salah satu yang akan kami laporkan mewakili Hadi Saputra. Apakah betul gitu kita uji kan gitu loh, karena ada saksi yang melihat, ada bukti-bukti yang kami lampirkan gitu kan. Jurnalis Kompas TV telah berupaya menemui Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan dan rumah Rudiana di Kecamatan Kedawung untuk menanggapi pelaporan terpidana pembunuhan kasus Vina. Bahkan konfirmasi melalui pesan singkat pun belum direspons oleh Ibtu Rudiana. Assalamualaikum. Kuasa hukum Saka Tatal telah memberikan 200 dokumen berisi bukti, novum, dan berbagai keterangan fakta persidangan sepanjang tahun 2016 dan 2017 pada Ketua Pradi yang menjadi kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina, Oto Hasibuan. Dokumen berisi foto, catatan, keterangan, fakta persidangan, dan semua hal tentang kasus Vina dan Eki. Diharapkan dapat membantu upaya hukum PK 7 terpidana kasus Vina. Bukan hanya Saka Tatal yang tidak terlibat dalam perkara ini, tapi 7 terpidana lainnya yang diancam ukuran seumur hidup juga tidak pernah melakukan perbuatan yang tertuang dalam tuntutan ataupun putusan. Hari Senin kemarin saya sudah bertemu dengan Bapak Oto Hasibuan. Bukan hanya novum yang 4 yang luar biasa, juga saya menyerahkan seluruh dokumen yang saya miliki. Kayaknya ada sekitar 200 dokumen yang baru saya serahkan ke Pak Oto Hasibuan. Dan dokumen-dokumen itu bentuknya ada dokumen-dokumen visual maupun dokumen-dokumen yang lain yang bisa diteliti oleh timnya Pak Oto Hasibuan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kapolri memastikan pengusutan kasus dilakukan secara transparan. Tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan dari Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya. Setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Terpidana kasus pembunuhan Vina telah melayangkan 3 laporan ke Bareskrim Polri untuk mengumpulkan novum untuk peninjauan kembali dan membebaskan 7 terpidana yang masih di penjara. Kita sudah tersambung dengan jurnalis Kompas TV dan Putu Trisnanda dari Bareskrim Polri. Selamat petang, Putu. Bagaimana laporan menjadi peluang untuk peninjauan kembali para terpidana, Putu? Ya tentu saja peluangnya besar ya kalau memang pada akhirnya bisa dibuktikan. Karena kalau melihat bagaimana tadi pernyataan dari Pradi yang mewakili 6 terpidana karena 1
terpidana dari total 7 yang sudah menjalani proses hukum ini memang diwakili oleh pengacara yang berbeda, dan kalau kita bicara soal bagaimana peluangnya tentu saja ini besar. Tadi saya sempat mendengar bagaimana pernyataannya, memang hasil dari pra-peradilan dari Peggy Setiawan ini bisa menjadi novum ataupun juga bukti kuat untuk membebaskan atau melepaskan ketujuh terpidana ini dari hukuman mati atau bahkan bisa bebas seutuhnya ya, seluruhnya. Dan kalau kita bicara lagi soal PK, memang ini juga sehubungan dengan yang tadi dinyatakan oleh Pradi bahwa laporan-laporan yang dilakukan ke Barreskrim Polri baik itu terkait dengan dugaan kesaksian palsu oleh AEP dan juga Dede, kemudian juga dugaan adanya penganiayaan dari Ibtu Rudiana, ini diharapkan bisa menjadi bukti kuat yang kemudian bisa dibawa pada saat pengajuan PK. Jadi kalau kita bicara soal pemeriksaan hari ini, kita ulas sedikit, memang tadi berjalan kurang lebih sekitar 3 jam dari pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat dan masih berjalan sampai dengan saat ini. Utamanya pada pelaporan kali ini adalah terkait dengan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana yang pada saat itu masih menjabat atau memiliki pangkat Aibtu kepada ketujuh terpidana, dan kemudian ini yang coba dilaporkan apakah ada penganiayaan, apakah ada kekerasan fisik ataupun juga psikis. Ini sehubungan juga dengan pelaporan pada tanggal 10 Juli 2024 lalu yang melaporkan AEP dan juga Dede terkait dengan kesaksian palsu. Selain itu juga harapannya selain mengumpulkan bukti-bukti bahwa memang ada pelanggaran di sana, Pradi ini juga meminta agar pihak kepolisian, ini khususnya dari Polda Jawa Barat, ini mengembalikan ke 7 terpidana untuk kembali ditahan di di Lapas Cirebon, karena tadi juga disampaikan oleh keluarga dari terpidana bahwa ada akses yang sulit, ada akomodasi yang juga beberapa dari terpidana ini tidak mampu begitu, sehingga supaya komunikasi ini intens. Jadi selama proses hukum yang tengah berjalan saat ini menjelang pengajuan PK, mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi minta untuk dipindahkan atau dikembalikan ke Lapas Cirebon. Sampai dengan saat ini masih berlangsung proses pemeriksaannya. Ini diajukan laporannya oleh Hadi, terpidana Hadi, sementara 5 lainnya yang juga diwakili oleh pihak keluarga ini hanya berstatus sebagai saksi saja, karena kelima lainnya ini juga masih melihat bagaimana proses pemeriksaan kemudian juga penerimaan dari pihak kepolisian, apakah dengan adanya laporan-laporan ini ditindaklanjuti dengan serius sesuai juga dengan permintaan dari Kapolri sendiri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang menyebut bahwa seluruh proses penanganan kasus kematian atau pembunuhan dari Vina dan juga Eki ini akan ditindaklanjuti secara transparan. Jadi kalau bicara soal peluang tentu besar, tetapi balik lagi ini harus dibuktikan bukti-buktinya dan kemudian juga lewat keterangan saksi-saksi. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Barreskrim Polri.